المبدئ المعيد المحيي المميت الحي القيوم الواجد الماجد الواحد الأحد الصمد القادر المقتدر المقدم المؤخر الأول الآخر الظاهر الباطن الوالد المتعالي البر التواب المنتقم العفو الرؤوف ملك الملك ذو الجلال والإكرام المقسط الجامع الغني المغني المغني المانع الضار النافع النور الهادي البديع الباقي الوارث والرشيد والصبور الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد ليس كمثله شيء وهو السميع البصير بسم الله الرحمن الرحيم اللهم أنت السلام منك السلام وإليك يعود السلام فحينا ربنا بالسلام وادخلنا الجنة دار السلام تبارك ربنا وتعاليت يا ذا الجلال والإكرام برحمتك يا أرحم الراحمين وسلام على المرسلين الحمد لله رب العالمين. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Berlindung kepada Allah dari godaan dan tipu daya syaitan yang direjam dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Pagi ini menyambung setelah muqaddimah atau pembuka dari kitab Riyadhus Shalihin pada pertemuan yang lalu. Hari ini meneruskan pasal yang pertama, yaitu tentang niat yang ikhlas dalam semua perkataan, termasuk juga perbuatan, amal zahir dan batin. Di dalam kitab Riyadhus Shalihin ini mengawali dengan ayat-ayat Al-Quran, diteruskan pula dengan hadis-hadis Rasulullah SAW berkenaan dengan pasal yang dipelajari. Dan diletakkan di awal adalah tentang keikhlasan dalam niat atau niat dengan ikhlas. Ya. Selari dengan firman Allah Subhanahu wa taala, qala Allah taala, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahuddina hunafa'a wa yuqimus sholata wa yu'tuz zakata wa dzalika dinul qayyimah. Tiadalah mereka diperintah kecuali supaya menyembah kepada Allah dengan ikhlas dalam menjalankan agama, lurus dan mendirikan sholat, mengeluarkan zakat, itulah agama yang lurus. Surah Al-Bayyinah ayat yang ke-5. Mengawali penjelasan tentang ayat ini, Allah itu Tuhan yang maha sempurna segala-galanya. Sekali lagi, Allah itu Tuhan yang maha sempurna. Dalam kesempurnaan Allah menciptakan manusia, sebelum Allah menyuruh manusia untuk melakukan perintahnya, Allah telah menyiapkan segala sesuatu yang diperlukan oleh manusia. Itulah Allah yang tidak menzalimi dan tidak menganiaya kepada hamba-hambanya. Allah berkehendak menjadikan dunia untuk menguji manusia. Apakah manusia menyembah Allah yang maha sempurna tadi, dan dengan kesempurnaannya Allah tidak akan menyuruh manusia melaksanakan perintahnya, melainkan telah dicukupkan dan disiapkan oleh Allah kepada manusia untuk menyempurnakan perintahnya. Apakah manusia menyembahnya atau menyembah lainnya? Nomor 2, apakah manusia ikhlas kerananya ataupun kerana selainnya? Yang nomor 1, insya Allah kita tetap menyembah Allah, bukan menyembah selain Allah. Hanya yang nomor 2, apakah menyembah Allah itu ikhlas kerananya ataupun kerana selainnya?
Jika dalam proses menuju kepada kerananya, tapi masih kerana selainnya, jom jamaah pengajian kita Riyadhus Shalihin untuk latihan menyambungkan. Jika kerja contoh kerana uang atau kerana upah, jom kita sambung kepada Allah. Kita itu tidak bisa kerja melainkan dengan kekuatan dan tenaga yang diberikan oleh Allah Ta'ala kepada kita. Dengan kita menyambung ke Allah, sedikit demi sedikit, ikhlas kita akan muncul. Dengan menyambungkan kepada Allah, sedikit demi sedikit akan mampu menggeser kerana selain Allah kepada kerana Allah. Dan insya Allah menepati atau semakin mendekati kepada ayat wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlisina lahuddina. Allah tidak menyuruh kecuali mukhlisina lahuddin, kecuali menyembah Allah dengan tulus, dengan ikhlas. Lawannya ikhlas terpaksa. Walaupun perbuatan baik itu diawali dengan memaksa. Kemudian setelah tahap memaksa dilalui, berada di tengah-tengah yang namanya paksa rela. Ada relanya, ada terpaksanya. Seperti orang bangun pagi. Orang bangun pagi, terpaksa dia bangun karena hari kerja. Tapi dia juga rela untuk kerja. Masih berada di tingkat paksa rela. Maka terbukti di hari tidak kerja, maka dia tidak bangun dan meneruskan atau menyambungkan tidurnya karena dia tidak ada ikatan di tempat kerja. Dengan Allah melakukan perintahnya, kadang paksa rela, terpaksa melakukan, tapi juga rela melakukan. Terpaksa melakukan karena harus melawan nafsunya. Rela melakukan karena ingin dapat surga. Dan itu akan terus ditingkatkan dan disambung kepada Allah jadi sukarela. Sukarela inilah salah satu di antara makna mukhlisina lahuddin. Ikhlas menyembah Allah. Rela bertuhankan Allah dan ikhlas menyembah kepada Allah. Yang kedua, ayat Quran lagi, wa qala ta'ala layyana lallaha luhumuha wala dima'uha walaki yanaluhut taqwa minkum. Tidak akan sampai kepada Allah daging dan darah kurban itu, tetapi yang sampai kepada Allah ialah jalan takwamu. Surah Al-Hajj ayat 37. Allah tidak perlu kepada makhluknya. Dalam bentuk apapun makhluk melakukan amal kebaikan, bukan Allah perlukan. Seperti amal kita itu terbagi menjadi 4. 1, yang dari luaran dulu, perbuatan. 2, ucapan. 3, niat atau yang disebut sebagai
kerja-kerja hati atau kerja-kerja rohani. Yang keempatnya, ini yang paling mendalam, adalah mata hati tertumpu dan tertuju kepada Allah. Kerja-kerja secara lahiriah dengan tenaga, dengan harta benda ditujukan ke Allah seperti korban. Allah terima bukan dagingnya, tapi Allah terima adalah niatnya. Diperjelas lagi, Allah terima adalah niat ikhlasnya. Apabila dipilih salah satu kata dari niat dan ikhlas, Allah pilih atau Allah terima ikhlasnya. Dengan demikian, baik amalan secara lahiriah, yaitu perbuatan ataupun ucapan, atau amalan secara batinnya yang dilakukan oleh hati ataupun ainul basirah, mata hatinya, tetap disambungkan kepada Allah datangnya kebaikan dan akhir dari kebaikan. Datangnya kebaikan atau datangnya pertolongan itu dari Allah. Akhir dari perbuatan dan amalannya semoga juga kepada Allah. Sebagaimana kata dalam kalimah hauqalah, la haula wala quwata illa billah. Tidak ada daya untuk buat baik, juga tidak ada daya untuk tinggalkan kejahatan, melainkan dengan pertolongan Allah. Nah, sedikit demi sedikit saling ingat mengingatkan melalui majelis ilmu dan pengajian atau melalui ayat-ayat Al-Quran dalam kitab Riyadhus Shalihin, insya Allah peringatan-peringatan ini dapat memberikan kesan dan pesan terhadap diri kita masing-masing. Lebih-lebih lagi jamaah pengajian kitab Riyadhus Shalihin sudah berkitab semua. Dan jika belum punya kitab, masih lagi sebagai mustami' ataupun pendengar, ya semoga apa yang didengarkan berkesan dalam hatinya sebagai jalannya atau jembatannya hidayah Allah Subhanahu wa taala sampai kepada hamba-hamba. Diteruskan lagi dalam ayat Al-Quran, wa qala ta'ala qul in tukhfu ma fi sudurikum au tubduhu ya'lamullah. Qul, katakan, in tukhfu, jika kamu sembunyikan, ma fi sudurikum, apa yang ada di dadamu, au tubduhu, atau kamu terangkan, ya'lamullah, tetap diketahui oleh Allah. Muslimin dan muslimah, disinilah yang kadang-kadang kita itu senyum sendiri, bukan berarti sendirian, karena ingat Allah. Kadang kita nangis sendiri dan bukan berarti sendirian, karena bersama Allah. Sebab yakinnya kita, intukhfu ma fi sudurikum, yang kita sembunyikan, berarti orang lain nggak tahu, sebelah kita pun tak tahu, tapi kita yakin Allah tahu, padahal yang kita sembunyikan itu sesuatu yang mungkin tidak baik. Atau kita nyatakan ya'lamullah, Allah tetap mengetahui. Berarti jamaah Riyadhus Shalihin setelah ini atau esok lusa dan seterusnya
bertambahnya keyakinan kita kepada Allah dari ayat ini, in tukhfu ma fi sudurikum aw tubduhu ya'lamullah, kita akan merasakan bahwa Allah Ta'ala pengetahuannya menyeluruh, meliputi segala sesuatu. Jadi saat kita susah, Allah tahu. Saat kita senang, Allah tahu. Saat kita kurang, Allah tahu. Saat kita lebih, Allah tahu. Berarti setiap saat Allah tahu. Dan insya Allah ikhtiarnya orang-orang yang ikhtiar. Kepuasan bukan terletak pada hasil dari ikhtiar, tapi kepuasannya adalah perjalanan menikmati ikhtiar. Karena tahu dan yakin, bukan hanya tahu, yakin bahwa Allah Ta'ala Maha tahu, juga Allah telah menentukan, juga Allah Ta'ala telah mentakdirkan, juga Allah telah menetapkan. Nah, memaksa akal untuk terima, memaksa hati untuk menerima, memaksa nafsu untuk menerima, inilah proses latihan yang harus kita tekuni dan kita tingkatkan melalui dukungan ilmu-ilmu yang kita pelajari. Dan pagi ini adalah di awal kitab Riyadhus Shalihin. Diteruskan, dari 3 ayat ini nyata benar betapa penting peranan niat dan ikhlas dalam segala amal perbuatan ibadah yang berupa syariat ataupun bakti taat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dasar ayat Al-Quran telah dikemukakan. Dari dasarnya ayat Al-Quran itu ditambahkan oleh penyusun kitab Riyadhus Shalihin, Imam An-Nawawi, dengan beberapa hadis Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang diawali hadis yang pertama, an Amiril Mukminin Abi Hafsin Umar bin Khattab ibni Tufail ibni Abdil Auzai ibni Riyah ibni Abdillah ibni Qurti ibni Wazah ibni Adi ibni Ka'ab ibni Lu'ayyi ibni Ghalib al-Qurashi al-Adawi radhiyallahu anhu qala sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqulu innamal a'malu binniyati wa innama likulli imri'in ma nawa faman kanat hijratuhu ila Allahi wa rasulihi fa hijratuhu ila Allahi wa rasulihi wa man kanat hijratuhu lidunya yusibuha aw imra'atin yankihuha fa hijratuhu ila ma hajara ilaihi muttafaqun alaihi ala sihhatihi. Hadis ini sangat masyhur, sangat terkenal, dan hampir tiap-tiap kitab membahas niat pasti akan memasukkan hadis ini di urutan yang pertama. Artinya dari Umar bin Al-Khattab, beliau berkata, saya telah mendengar Rasulullah bersabda, sesungguhnya sah atau tidak sesuatu amal tergantung pada niat. Dan yang teranggap bagi tiap orang apa yang dia niatkan. Maka siapa berhijrah, yakni mengungsi dari daerah kafir ke daerah Islam, semata-mata karena taat kepada Allah dan Rasulullah, maka hijrah itu diterima oleh Allah dan Rasulullah. Dan siapa yang hijrah karena keuntungan dunia yang dikejarnya, atau karena perempuan yang akan dikahwininya, maka hijrahnya terhenti
pada apa yang ia niat hijrah kepadanya. Riwayat Imam Bukhari dan Muslim. Penjelasan sedikit di bawahnya. Karena demikian pentingnya soal niat itu, maka ulama kaum muslimin meletakkan niat itu sebagai rukun pertama dalam semua ibadah. Contoh sholat, pertama rukunnya adalah niat. Haji juga demikian, dan ibadah-ibadah lain. Bahkan untuk membedakan antara ibadat dengan adat hanya dengan niat. Contoh, dalam hubungan muamalah sesama manusia, mendatangi jemputan jirannya untuk majelis perkawinan. Dalam hal yang sama, hubungan sosial sesama manusia adalah merupakan tuntutan untuk berjiran dan bertetangga. Hubungannya dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala, semoga yang dilakukan itu jadi ibadah, adalah dibedakan dengan adanya niat. Sesuatu perbuatan adat tetapi lalu diniatkan mengikuti tuntutan Allah dan Rasulullah SAW, maka ia berubah menjadi ibadah yang berpahala. Juga para ulama memerinci niat pada 5 macam. 1, hakikatnya niat. 2, tempatnya niat. 3, hukumnya niat. 4, masanya niat. 5, syaratnya niat. Apa yang dimaksudkan hakikat niat? Hakikat niat itu ialah sengaja atau dengan sengaja mengerjakan sesuatu bersamaan dengan perbuatan, muqaranah bi fi'lihi, seperti niat sholat bersamaan dengan perbuatan sholat, yaitu awal takbiratul ihram. Itu hakikatnya niat. Kemudian hukum niat, ada wajib, ada sunnah. Artinya membedakan antara amalan itu wajib ataupun amalan itu sunnah adalah berawal dari niatnya. Kemudian tempatnya niat adalah dalam hati. Masanya niat atau waktunya niat adalah pada permulaan melakukan perbuatan. Walaupun boleh meletakkan niat belum melakukan perbuatan, tapi nanti ketika awal melakukan perbuatan ada pembaharuan niat namanya di awal perbuatan. Kalau dalam urusan haji ataupun umrah, ya, orang yang akan pergi umrah itu boleh niat sekarang, karena sudah otomatis apabila sudah register, sudah daftar, sudah mengeluarkan uang untuk umrah, ini berarti sudah mulai niatnya. Tapi belum mulai umrahnya. Niatnya umrah sudah. Kemudian mulai umrah adalah ketika sudah sampai di Qornul Manazil atau tempatnya niat yang disebut sebagai miqat. Berarti tempat niat di hati. Kemudian masa niat adalah saat awal melakukan perbuatan. Kemudian syaratnya niat adalah untuk tujuan amal kebaikan. Ya. Dalam hal yang sama, orang niat buat jahat, ya, berlaku dan terjadi. Manusia ini ada 2 tempat menyimpan. 1 menyimpan keburukan, 2 menyimpan kebaikan. Ya. Nah, menyimpan kebaikan, melakukan kebaikan diawali dengan niat, walaupun kebaikan tidak dapat dilakukan sampai selesai ataupun sempurna, ia mendapatkan pahala niatnya dan mendapatkan pahala perbuatan baiknya.
Berarti dalam simpanan pahala punya pahala berganda. Kalau orang itu niat buat tidak baik, kemudian tidak jadi niat tidak baiknya itu, maka dia mendapatkan satu kebaikan karena tak jadi dilakukan. Berarti meninggalkan kejahatan. Kalau dia niat buat tidak baik, kemudian jadi, maka dia dapat satu keburukan ataupun kejahatan. Kenapa tidak seimbang? Kalau orang niat buat baik, dapat 10 niatnya, dilakukan pula kebaikannya, dapat pahala lagi. Kalau kejahatan tidak demikian, itulah namanya Rahman Rahim. Kasih sayang dan kemurahan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sekarang dibayangkan untuk mendapatkan jawaban dari pilihan kita. Orang yang pemurah, orang yang pemurah disebut sebagai pemurah karena sering terbukti kemurahannya, maka sampai dikatakan dia adalah pemurah. Dibandingkan dengan yang kedekut ataupun yang tidak pemurah, tentu fitrah kita akan memilih yang pemurah. Begitulah Allah mengenalkan kepada hambanya, aku ini pemurah. Dikabarkan oleh Rasulullah SAW kepada kita, Allah itu pemurah. Niat buat baik saja sudah dapat pahala. Di satu sisi niat buat jahat belum dicatat, kalau tak jadi buat jahat dapat satu pahala. Nah itu pemurah. Nah yang pemurah seperti itu dan sangat pemurah yang macam itu, tidakkah mau ikhlas menyembahnya dan rela khidmat kepadanya? Nah itu coba tepuk dada, tanya kepada diri kita masing-masing, yang insya Allah kita akan menemukan jawabannya sama, yaitu berusaha untuk ikhlas kerananya. Hadis yang kedua, An Ummil Mukminin Ummi Abdillah Aisyah radhiyallahu anha qalat, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yaghzu wa jayshul ka'bata, yaghzu jayshul ka'bata fa idza kanu bi baita'a minal ardi yukhsafu bi awlihim wa akhirihim, yakhsafu bi awwalihim wa akhirihim. Qalat qultu ya Rasulullah, kaifa yukhsafu bi awwalihim wa akhirihim wa fihim aswaquhum wa man laysa minhum? Qala yukhsafu bi awwalihim wa akhirihim summa yub'asuna ala niyyatihim. Muttafaqun alaih. Hadzal lafdhu al-Bukhari. Artinya, Sayyidatina Aisyah radhiyallahu anha berkata bahwa Rasulullah SAW bersabda, akan ada tentara yang akan menyerang Ka'bah. Tetapi ketika mereka sampai di suatu lapangan, tiba-tiba dibinasakan semua. Yang pertama hingga yang terakhir. Aisyah bertanya, ya Rasulullah, bagaimanakah dibinasakan semua? Padahal di situ ada orang-orang yang tidak ikut, yaitu orang-orang yang sedang di pasar dan lain-lainnya. Jawab Nabi, dibinasakan semua. Kemudian dibangkitkan menurut niatnya masing-masing. Hadis riwayat Imam Bukhari dan Muslim. Dijelaskan sedikit, nanti baru saya bentangkan. Kebinasaan yang menimpa pada suatu daerah akan mengenai yang salah dan yang tidak bersalah. Tetapi perhitungan di akhirat hanya terhadap mereka yang bersalah. Bagi masing-masing pejuang akan menerima perhitungan menurut niatnya. Muslimin muslimah jamaah pengajian Riyadhus Shalihin rahimakumullah.
bicara tentang takdir. Rukun iman ke-6, wa tu'minu bil qadari khairihi wa syarrihi, beriman kepada qada qadarnya Allah. Beriman kepada qada qadar berarti cara kita memandang dari Allah kepada makhluknya. Ketentuan Allah berlaku kepada semua ciptaannya. Nah, ketentuan adalah ketentuan Allah. Kuasa adalah kuasa Allah. Sudah semestinya orang yang beriman kepada Allah harus terima. Dan semoga kita pun termasuk orang-orang yang dapat dan mudah menerima qada dan qadar Allah Ta'ala. Walaupun kadang syaitan itu datang untuk memperdayakan kita dengan mengingatkan sebab-sebabnya, ataupun membisikkan pertanyaan-pertanyaan kenapa dan kenapa. Ya. Jadi qada atau takdir Allah itu ketentuan Allah turun ke bawah. Sekarang amal itu dari hamba menuju ke Allah. Ibaratnya bawah ke atas. Ya. Nah, amal ini ada dua. Amalnya ada dua. Satu, kejahatan. Dua, kebaikan. Sebelum nyata jadi amal, itu didahului dengan niat. Satu contoh, ya, puan-puan. Kejahatan menjadi mayoritas. Kejahatan menjadi majority. Berarti kebaikan di bawah kejahatan. Oke lah. Contohnya begini. Ini ada gula-gula. Ya. Ini ada kitab, ada buku. Ini kalau dipandang dari atas, pandangan dari atas, pasti gula-gula yang di bawah ini tidak kelihatan. Karena kitab lebih besar daripada gula-gula. Allah Ta'ala mentakdirkan dan menentukan akan terjadi bencana. Maka bencana yang Allah tentukan ini berlaku kepada semua yang ada dalam wilayah itu. Yang wilayah tersebut adalah majoriti kejahatan mengalahkan kebaikan. Ada yang baik, ada. Tapi dalam jumlah yang kecil. Maka Allah menentukan kebinasaan dan akhirnya binasa semua. Yang baik, yang tidak baik. Binasa. Sayyidatina Aisyah tanya, kenapa yang baik-baik pun dibinasakan? Dijawab oleh Rasulullah SAW, yukhsafu bi awwali wa akhirihim summa yab'asuna ala niyatihim. Nanti di akhirat, ya, orang itu akan dibangkitkan dengan niatnya. Memang secara fisik atau lahiriah dibinasakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bencana alam umpama gempa bumi, banjir, atau yang besar disebut tsunami, ya semua kena. Tapi berbeza di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala karena dibezakan niatnya. Oleh itu, insya Allah tetap semangat. Walaupun mungkin dalam jumlah yang minoriti pada kebaikan-kebaikan yang kita lakukan. Tetap semangat, ya, walaupun jumlah tidak banyak dibandingkan dengan yang belum baik ataupun yang masih dalam kejahatan. Ketiga, wa an Aisyah radhiyallahu anha qalat qala Nabi sallallahu alaihi wasallam la hijrata ba'dal fathi.
Walakin jihadun wa niyatun wa idastunfirtum fanfiru, muttafaqun alaih. Dari Sayyidatina Aisyah radhiyallahu anha berkata bahwa Nabi SAW bersabda, tiada hijrah sesudah kembalinya kota Mekah ke tangan kaum muslimin. Tetapi yang tetap ada ialah jihad atau berjuang dan niat akan berhijrah bila keadaan memaksa. Dan bila kamu dipanggil untuk berjuang, hendaknya kamu tetap siap dan siaga. Riwayat Imam Bukhari dan Muslim. Artinya tidak ada hijrah dari Mekah karena Mekah telah menjadi negara Islam. Sebab tujuan hijrah itu untuk mendapat kebebasan dalam melakukan perintah-perintah agama dengan rasa aman dan tidak terganggu. Muslimin dan muslimah di negara di mana kita berada, ya, Malaysia, Indonesia, dalam keadaan aman melaksanakan perintah Allah untuk sholat berpuluh-puluh rakaat, insya Allah aman. Majelis ilmu pengajian aman. Dalam keadaan aman yang seperti ini, jika diperlukan untuk hijrah ataupun berpindah, perpindahan dari satu tempat ke satu tempat atau perpindahan dari satu negeri ke satu negeri, sifatnya adalah jihad ataupun perjuangan. Dan perjuangan itu beberapa cabang, ya, berjihad dalam bentuk ekonomi, ya, jihad ekonomi, jihad ilmu pengetahuan, jihad menegakkan kebenaran. Dari beberapa kategori jihad berarti kembali ke niat. Orang kampung pindah ke bandar, apa niatnya? Sebaliknya pula orang kota ingin pindah ke kampung, apa niatnya? Dari kawasan satu atau E ke kawasan B, apa niatnya? Dan insya Allah sudah terlatih dari yang kita latih diri kita setiap pagi, niat buat baik sepanjang hari. Dari mulai dibangunkan oleh Allah sampai ditidurkan oleh Allah, niat buat baik. Rupanya apa? Ikut Allah. Allah kehendaki kita untuk apa hari ini? Ya, rencana sebagai manusia tetap ada, tapi tidak bergantung dalam rencana, tapi bergantungnya adalah kepada Allah. Awal bulan niat buat baik sepanjang bulan. Bahkan awal tahun niat buat baik sepanjang tahun. Ya. Dari tahunan ke bulanan ke harian itu diperbaiki atau diperbarui. Niat buat baiknya minimal adalah di setiap harinya. Apalagi disandarkan pula niat buat baik di setiap selesai sholat. Karena disandarkan kepada kewajiban. Selesai sholat subuh, ya Allah, saya niat buat baik sampai sholat zuhur nanti. Nanti sholat zuhur, ya Allah, saya niat buat baik sampai waktu asar nanti. Terus, dan insya Allah, semoga selalu diingatkan oleh Allah, tiba-tiba satu masa nanti kita itu niat buat baik. Contoh dari zuhur sampai ke asar, tapi umurnya tidak sampai asar. Berarti matinya seseorang yang awalnya niat buat baik, kemudian tidak sampai kepada destinasi waktu yang ia niatkan, husnul khotimah penghujungnya, ya, karena berada dalam niat kebaikan. Diteruskan. Wa an Abi Abdillah Jabir bin Abdillah al-Ansari radhiyallahu anhu qala
kunna ma'an nabi sallallahu alaihi wasallam fi ghazzati faqala inna bil madinati la rijalan masirtum masiran walam qata'tum wadiyan illa kanu ma'akum jahabasahumu marudha wa fi riwayatin illa syarakukum fil ajri, yang artinya sahabat Jabir bin Abdullah berkata, ketika kami bersama Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dalam suatu peperangan, tiba-tiba Nabi berkata, sesungguhnya di Madinah ada beberapa orang, tiap kamu melalui jalan atau menyeberangi lembah, melainkan selalu mereka menyertai kamu, yakni menyekutu'i kamu pahalanya. Mereka tertahan oleh penyakit. Riwayat Imam Muslim. Penjelasan ringkasnya dulu, di mana saja kamu berjalan, baik mendaki atau menurun, mereka tetap menyekutu'i kamu dalam pahala karena kesungguhan niat, sedang mereka tertahan oleh uzur. Demikianlah pengaruhnya niat. Gambarannya begini. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam hendak berperang, hendak berjihad, dan mengajak kepada para sahabatnya untuk berjihad, khususnya orang-orang penduduk Madinah. Sebagiannya mampu, berpeluang, berkesempatan, berkemampuan untuk ikut perang, untuk ikut jihad. Sebagiannya tidak mampu, tapi dia ingin. Masya Allah. Ingin tapi terhalang dengan keadaan. Baik itu terhalang dengan kesehatannya, ataupun halangan-halangan yang menjadikan dia tidak dapat menyertai. Fisiknya tidak dapat menyertai, tapi niatnya menyertai. Itulah yang dikatakan oleh Rasulullah, illa kanu ma'akum. Mereka-mereka itu bersama kamu. Dan mereka-mereka itu mendapatkan pahala seperti orang-orang yang ikut berjihad. Nah, kata-kata seperti kita tidak boleh mengartikan dapat 100%. Tentu ada beza, ya, yang niatnya tereksekusi dengan perbuatan, dengan niat yang terhalang dari perbuatan, ya. Jadi muslimin muslimah yang dikasihi dan semoga dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, niat seseorang dalam melakukan kebaikan yang sifatnya bersama itu perlu kekuatan dalam bentuk kesabaran. Contohnya, saya tiba-tiba terlintas haji yang tahun ini atau yang berlalu, yang baru saja berlalu, itu Kerajaan Saudi memaklumkan bahwa usia 65 tahun ke atas, walaupun sudah sampai urutannya, tak boleh pergi. Padahal orang yang 65 tahun ke atas itu sudah mendaftar atau sudah register 10 tahun yang lalu. Tapi bila sampai ke urutannya, umurnya sudah 65. Akhirnya tak jadi pergi. Sedih. Menunggu 10 tahun, tiba masanya pergi, usianya sudah lebih 65, diputuskan tak boleh pergi. Sedih. Sedih yang pertama, dia tak boleh pergi. Sedih yang kedua, dia melihat kawannya boleh pergi. Nah, ini yang saya katakan, perlu kekuatan sabar jika kebaikan dilakukan secara bersama. Seperti pergi haji itu kan bersama-sama. Tak dapat pergi karena terhalang dari usia, hitungan usia, itu sudah perkara yang menyedihkan.
Tengok pula kawannya boleh pergi, sedih. Hadis inilah yang akan tetap menyemangatkan dan mengobatinya. Walaupun tidak dapat pergi, tapi niatnya telah pun tertanam, walaupun terhalang, pahala akan tetap diberikan. Berarti dia tetap bersama orang-orang yang pergi haji yang usianya kurang dari 65, bersama mereka adalah niat. Selanjutnya, warwahul Bukhari an Anasin radhiyallahu anhu qala raja'na min ghazwatit Tabuka ma'an Nabi sallallahu alaihi wasallam faqala inna aqwaman khalfana bil Madinah ma salakna syi'ban wala wadiyan illa wa hum ma'ana habasahumul uzru. Dari sahabat Anas berkata, ketika kami kembali dari perang Tabuk bersama Nabi SAW, tiba-tiba Nabi bersabda, sungguhnya ada beberapa orang tinggal di kota Madinah, tapi tiadalah kami melalui suatu dusun ataupun lembah, melainkan selalu menyertai kami. Mereka tertahan karena keuzuran. Riwayat Imam Bukhari. Diterangkan ringkas, karena niat yang sungguh-sungguh ingin ikut jihad tapi terhalang oleh keadaan yang memaksa harus tinggal, maka Allah berkenan dengan kurniaannya memberi kepada mereka pahala yang sama dengan orang yang keluar berjuang di medan pertempuran. Demikianlah kurnia Allah yang tiada terbatas. Muslimin dan muslimah, dalam masa membaca hadis ini saya terlintas adanya peluang dan keinginan. Ya. Kita itu ingin buat baik, kemudian sudah pun mulai dapat buat baik, tapi Allah Ta'ala menjadikan kita terhalang untuk melakukan kebaikan itu karena Allah memberi peluang untuk kebaikan yang lain. Ya. Contoh, ada 5 adik-beradik. Ya, ada 5 adik-beradik. Pada hari Isnin itu telah berpakat, Sabtu depan kita orang pergi rehlah semua keluarga. Ya, semua keluarga pergi rehlah. Masih ada masa 6 hari perencanaan kepada eksekusinya. Pada hari Jumat, ya, ibunya sakit, ya, ataupun ada perkara yang menyebabkan tak jadi, ibunya sakit. Hotelnya sudah booking, busnya sudah, semuanya sudah. Dari 5 adik-beradik ini akhirnya mengambil keputusan 4 pergi, 1 saja yang menemani mak. Semua ini ingin pergi semua. Karena kebaikan yang di atas dasar nafsu itu menyenangkan. Akhirnya saya ringkaskan untuk membuat imajinasi, dari 5 ini diundi ataupun siapa yang namanya naik berarti dia tak ikut. Akhirnya salah satu dari 5 ini nama dia naik. Awalnya dia susah, tak dapat pergi. Tapi kalau perginya adalah niat ibadah kepada Allah, kemudian dia terhalang untuk pergi, dia akan terbuka lagi bentuk ibadah yang lain yang sama-sama ibadah kepada Allah. Apa? Menemani ibunya. Kita aplikasikan dalam kehidupan berikutnya ataupun kehidupan lainnya. Mengaji. Puan-puan lapang, boleh ambil kitab, boleh ngaji, boleh buka laptop, boleh buka handphone, boleh dengar. Ada
Di tengah-tengah mengaji, tamu datang. Tamunya diajak mengaji, ngajinya berhenti. Jika harus diputuskan ngajinya berhenti, kemudian dia tulis, Ustadz minta maaf saya undur diri dulu. Dia punya peluang kebaikan yang lain, walaupun tertinggal kebaikan yang lain. Begitulah seterusnya. Pokoknya orang yang niat amalnya itu karena Allah, terhalang di satu perbuatan yang dia niatkan, akan ketemu dengan perbuatan dan amalan kebaikan yang selanjutnya. Dan kadang-kadang Allah Ta'ala, sememangnya Tuhan yang Maha Tahu mana yang baik untuk kita, maka Allah Ta'ala pilihkan itu untuk hambanya. Keenam, wa an Abi Yazid Ma'di bin Bazid bin Akhnasi radhiyallahu anhu wa huwa wa abuhu wa jadduhu sahabiyuna qala kana Abi Yazid akhrajatana nira yatasaddaqu biha fawada'aha inda rajulin fil masjid faji'tu fa'akhultuha fa'ataituhu biha faqala wallah ma iyyaka aradtu fakhasamtuhu ila Rasulillah sallallahu alaihi wasallam faqala laka ma nawaita ya Yazidu walaka ma akhuzta ya Mahmud rawahu al-Bukhari. Ma'nu bin Yazid radhiyallahu an berkata, ayahku yaitu Yazid biasa mengeluarkan beberapa dinar emas untuk sedekah dan dititipkan pada seseorang di masjid untuk diberikan pada fakir miskin yang minta-minta. Maka saya minta dari orang yang dititipi itu dan saya tunjukkan kepada ayahku. Ia berkata, demi Allah, bukan kepadamu saya tujukan sedekah itu. Dan hal ini saya ajukan kepada Rasulullah SAW. Maka sabda Nabi SAW, bagimu apa yang kau niatkan, hai Yazid, dan bagimu apa yang kau ambil, wahai Ma'nu, yakni anaknya Yazid. Penjelasan ringkasnya, niat Yazid akan bersedekah kepada fakir miskin telah berhasil meskipun uang itu jatuh ke tangan anak kandungnya sendiri. Dan Ma'nu, anaknya Yazid, karena ia hendak menerima sedekah maka tidak dilarang menerimanya. Niat seseorang berhasil di sisi Allah meskipun dalam prakteknya seolah-olah tidak sampai kepada yang dituju. Muslimin muslimah rahimakumullah. Tidak ada yang memuaskan dengan sebenar-benar kepuasan itu kecuali Allah dan Rasulnya. Kalau kita puas dengan kepuasan yang dilakukan oleh manusia, sifatnya adalah silih berganti. Artinya silih berganti, kadang menyenangkan, kadang tidak menyenangkan. Tapi Allah dan Rasulnya itulah yang memberi kepuasan dengan sebenar-benar kepuasan. Saya dasari atau saya awali dengan kata itu karena untuk menyemangatkan kita, menggembirakan kita dari hadis ini bahwa niat ya, melakukan kebaikan kemudian tak sampai, tetap niatnya itu dinilai oleh Allah. Kemudian ditunjukkan salah satu perjalanan sahabat Yazid. Yazid punya niat untuk sedekah kepada fakir miskin. Dalam proses itu Yazid serahkan kepada seseorang yang dipercaya. Kemudian orang yang dipercaya ditemui oleh anaknya Yazid yang bernama Ma'nu. Kemudian Ma'nu minta dari orang kepercayaannya bapaknya. Kemudian ayahnya tahu. Maka ayahnya mengatakan tujuanku bukan untuk kamu.
tujuanku adalah untuk fakir miskin. Secara manusiawi kecewa karena tak sampai, tapi secara hakiki terobati karena seseorang dapat pahala dari Allah Ta'ala dari apa yang dia niatkan. Berarti kekuatannya ataupun kembalinya adalah kepada dirinya. Tereksposnya ataupun tersampainya kepada tujuan itu adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala yang menghendaki. Contohnya beginilah, ya, muslimin dan muslimah, saya gunakan pen saja. Ini orang, di hatinya inilah letaknya niat. Orang ini punya niat akan buat A, B, C, akan melakukan A, B, C, beberapa cabang. Dari beberapa cabang itu dipilih salah satunya. Pergi pasar ke pergi ngaji. Pergi pasar pun pahala karena untuk belanja. Belanja dapur untuk keperluan keluarga. Kena pergi mengaji. Ya. Kena pergi betulkan kereta karena sudah sampai masanya untuk tukar minyak hitam dan lain-lain. Ya. Akhirnya dari keinginan yang nomor satu terhalang karena kebaikan-kebaikan yang nomor berikutnya. Dia menombor satukan mengaji. Tapi dalam masa yang sama, mengajinya harus dikalahkan, ya, karena ada keperluan kedua, yaitu karena pergi pasar cepat karena mak nanti tengah hari nak datang. Supaya mak sampai makanan sudah siap, saya kena pergi pasar awal. Atas pertimbangan-pertimbangan itu. Sehingga boleh jadi ngajinya tak jadi, ke pasarnya pun tak jadi. Karena ada perkara yang ketiga. Ketika kereta dibawa menuju ke pasar, mati tengah jalan. Yang harus pergi ke bengkel. Ngajinya tak jadi, pergi pasarnya pun tak jadi, jadinya malah pergi bengkel betulkan kereta, betulkan mobil. Kekuatannya terletak di mana? Di dalam hatinya orang ini. Andaikan jadi ngaji ya karena Allah, pergi pasar ya karena Allah, betulkan kereta karena Allah. Susah tak orang ini? Jika orang ini adalah kita. Sifat manusianya tetap susah karena tak tercapai yang diinginkan. Tapi hakikinya semoga jangan susah karena Allah menyayangi dengan memilihkan yang lebih baik dari yang dipilih dan direncanakannya. Nah, mengatakan yang seperti ini atau kata-kata yang serupa dengan kata-kata yang saya sampaikan ini adalah sebagai contoh, ya, pendekatan saya dalam menjelaskan hadis dari Ma'nu ataupun anak daripada Yazid yang menceritakan tentang keadaan ayahnya. Jadi muslimin dan muslimah, ya, dalam hati kita itu yang harus kita pegangi. Nah, selanjutnya wa an Abi Ishaq Sa'd bin Abi Waqqas, Malik bin Uhayb, Ibni Abdi Manaf, Ibni Zuhra, Ibni Kilab, Ibni Murrah, Ibni Ka'ab, Ibni Lu'ay al-Qurashi az-Zuhri radhiyallahu anhu, ahadil asyarati al-masyhudi lahum bil jannati radhiyallahu anhu. Qala ja'ani Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya'uduni ama hijjatil wada'i min waja'in ishtadda bi. Faqultu ya Rasulullah inni qad balagha bi minal waja'i ma tara wa ana zumalin wa la yarisuni illa ibnatun li fa atasaddaqu bi sulasai ma. Qala la qultu fasyartu ya Rasulullah. Qala la qultu fassulusu ya Rasulullah. Qala as-sulusu.
Wassulusu kasirun au kabirun innaka antadhar warasataka aghniya'a khairun min antazarahum alatan yatakaffafunan nasa wa innaka lan tunfiqa nafaqatan tabtaghi biha wajhallahi illa ujirta 'alaiha hatta ma taj'alu fi imra'atika. Qala faqultu ya Rasulullah ukhallafu ba'da ashabi. Qala innaka lan tukhallafa fata'mala 'amalan tabtaghi bihi wajhallahi illa izdatta bihi darajatan wa rif'atan wa la'allaka an tuhallaqa hatta yantafi'a bika aqwamun wa yadurru bika akharuna. Allahumma amdi li ashabi hijratahum wa la turaddahum ala aqabihim lakinil ba'isu Sa'd bin Khawlah yarsi lahu Rasulullah SAW an mata bi Makkah. Muttafaqun alaih. Yang artinya Sa'ad bin Abi Waqqas berkata, ketika saya menderita sakit keras waktu melakukan hajjatul wada, haji perpisahan, datanglah Rasulullah sehingga ke tempatku dan sembang ke tempatku. Maka saya bertanya, ya Rasulullah, penyakitku ini agak berat dan aku seorang yang berharta, sedang ahli warisku tidak ada kecuali seorang putriku. Bolehkah aku sedekahkan 2/3 dari hartaku? Jawab Nabi SAW, tidak. Saya bertanya, separuh? Jawab Nabi, tidak. Saya tanya, 1/3 ya Rasulullah? Jawab Nabi, 1/3 itu cukup banyak dan besar. Sesungguhnya jika kau meninggalkan ahli warismu kaya-kaya, lebih baik daripada kau tinggalkan mereka miskin hingga terpaksa minta-minta pada orang. Dan tiada kamu membelanjakan hartamu dalam sesuatu yang kau niatkan untuk keridhaan Allah, melainkan pasti engkau mendapat pahala daripadanya, hingga belanja yang kau berikan kepada istrimu. Saya bertanya, ya Rasulullah, apakah aku ditinggal di sini oleh sahabat-sahabatku? Jawab Nabi, engkau tidak tertinggal, lalu berbuat kebaikan yang engkau niatkan karena Allah, melainkan pasti engkau bertambah kemuliaan derajat dan mungkin kau akan tinggal sehingga banyak orang yang mendapat untung daripadamu, di samping kamu yang lain merasa rugi karena engkau. Kemudian Nabi berdoa, ya Allah, lanjutkan bagi sahabat-sahabatku hijrah mereka dan jangan mengembalikan mereka ke belakang, yakni ke tempat yang telah mereka tinggalkan, yaitu Mekah. Tetapi yang kecewa ialah Sa'ad bin Khawlah yang selalu dikasihani oleh Rasulullah karena ia mati di Mekah. Riwayat Imam Bukhari dan Muslim. Hadis ini menjelaskan beberapa hukum ya, yang terkait. Satu, wasiat seseorang yang akan mati tidak boleh lebih dari 1/3 dari kekayaannya. Ya, seseorang yang sudah akan mati, artinya tanda-tanda kematian itu sudah dekat. Ya. Kalau masih sehat-sehat seperti ini, ya, lebih dari 1/3 tidak mengapa. Yang disyariatkan atau yang disabdakan oleh baginda ini, yang sudah dekat dengan mati bersedekah lebih dari 1/3 tidak diperbolehkan. Ya. Sehingga bila terjadi wasiat melebihi dari 1/3, maka ahli waris berhak untuk menolak dan membatasi hingga 1/3 saja. Hukum yang muncul dari hadis ini yang nomor 2 adalah segala amal perbuatan biasa bila diniatkan untuk mencapai keridhaan Allah, maka akan dapat pahala dan teranggap sebagai ibadah. Contoh, belanja yang lazim bagi anak, keluarga, dan sebagainya. 3, amal yang telah dikerjakan karena Allah jangan ditarik kembali, sebagaimana hijrah dari Mekah atau sedekah. Maka jangan berusaha mengembalikan barang yang sudah disedekahkan itu kembali kepadanya.
baik dengan membeli atau menukar atau lainnya. Dan bagi seorang muslim tidak ada masa terlambat dan ketinggalan masa bila saja ia suka beramal sungguh-sungguh karena Allah, maka ia masih dapat mengejar derajat dan kedudukan yang tetap disediakan oleh Allah. Dari yang ketiga ini, atas dasar hadis yang disampaikan atau hadis yang tertulis pada urutan yang ketujuh, supaya ikhlas dan terjaga keikhlasan itu tidak berharap kembalinya sesuatu yang sudah disedekahkan. Sekali lagi, semoga mencapai keikhlasan di dalam amal itu tidak berharap kembalinya sesuatu yang disedekahkan. Baik kembalinya sesuatu itu adalah sesuatu yang disedekahkan itu, uang kembali uang umpama, atau barang kembali barang, ataupun kembalinya dalam bentuk yang tidak sama, seperti benda berubah menjadi uang. Contoh, maknya menyuruh mengantar makanan ke rumah mak saudara. Maknya punya niat sendiri, anaknya punya niat sendiri. Mak niatnya hendak membagi makanan kepada adiknya. Anak yang disuruh ya, ketika bawa makanan itu sudah punya gambaran. Ini saya pergi ke mak saudara, semoga nanti saya pulang dari mengantarkan makanan ini saya dapat uang saku ataupun dapat hadiah dari mak saudara. Dia pun pergi antarkan makanan itu. Ketika dia antar pulang, dia dapat uang saku, ya, angpau dari mak saudara. Maknya yang menyuruh tidak ada keinginan seperti itu. Tapi ketika anaknya pulang cerita, mak dibagi duit oleh mak saudara. Diterima atau ditolak? Diterima karena itu bukan niat awalnya. Yang punya niat awal begitu pun terima tidak mengapa, apalagi yang tidak punya niat ya, awal, karena niatnya murni karena Allah, murni lillahi ta'ala. Jadi muslimin dan muslimah ya, orang yang sudah sampai ke peringkat lillahi ta'ala itu tidak mikir balasannya apa. Bahasa Indonesia ataupun bahasa yang insya Allah mudah difaham, sudah terlanjur yakin. Orang itu kalau sudah terlanjur yakin, sebenarnya bahasa ini tidak pas, tapi saya mencari-cari bahasa itu belum ketemu. Terlanjur yakin itu ya belum melakukan apa-apa itu sudah yakin Allah itu baik, ya. Sehingga tidak pernah pikir apa balasan dari Allah. Pokoknya buat baik. Sudah terlanjur yakin dengan Allah, dia tidak pikir apa balasan dari Allah dari kebaikan yang dilakukan. Semoga dapat dipahami oleh tuan-tuan dan puan-puan kata-kata saya terlanjur yakin itu tadi, ya. Sudah terlanjur yakin dengan Allah, melakukan apapun kebaikan dia tidak pikir balasan dari Allah. Sebab sudah terlanjur yakin mesti Allah balas. Nah, maksud saya seperti itu. Dan insya Allah dari sekian jemaah ini sudah ada ya, bukan satu dua yang seperti itu, yang sudah terlanjur yakin dengan Allah. Ya. Andaikan belum nampak balasannya, itu dia tetap tenang saja. Ya. Kenapa tenang? Sudah terlanjur yakin bahwa Allah pasti membalas. Ya. Tidak akan tidak. Nah, yang seperti itu semoga terbangun dalam diri kita dalam bentuk dalam proses menuju kepada keikhlasan yang sejati ataupun keikhlasan yang sebenar dalam amalan dan juga dalam perbuatan-perbuatan kita.
Saya cukupkan ini terlebih dulu, insya Allah untuk hadis yang ke-8 dan berikutnya akan kita sambung pada pertemuan yang akan datang ya. Dan semoga tuan-tuan dan puan-puan yang belum punya kitab dapat mengusahakan punya kitab ya. Satu, dapat sama-sama menyimak yang kedua, saksi kita mengaji punya kitab ya. Setebal kitab ini tuan-tuan dan puan-puan pun senyum, mana lebih panjang umur saya ke kitab yang setebal ini. Apapun ya, muslimin dan muslimah kita tidak tahu. Yang kita harapkan lebih panjang umurnya daripada kitabnya, atau pilih sama. Karena manusia memang tidak ada pilihan, sama ya silahkan ya Allah ya. Lebih panjang umur saya alhamdulillah, ataupun sebaliknya, pokoknya terserah padamu ya Allah, supaya kita tidak terhalang dengan bayangan-bayangan yang kita sendiri tidak dapat menentukan. Kita akhiri dengan baca doa. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma rzuqna ilman nafi'ah wa amalan sholihan maqbula wa rizqan halalan thayyiban wasi'an mubarakah. Allahumma ja'alna minal ladzina yastami'una al-qawla fayattabi'una ahsanahu bi rahmatika ya arhamar rahimin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Alhamdulillahirabbil alamin. Taqabbalallahu minkum minna wa minkum taqabbal ya karim. Di akhir Allah wa iyyakum ajmain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ustaz. Terima kasih Ustaz. Terima kasih Ustaz. Ya. Terima kasih Ustaz. Assalamualaikum.